percaya juga mau orang tolol. Udah apa udah? Udah apa udah? Astagfirullah. Tadi kalau misalnya ada Ose nama disebut, Ose pernah pegang, berarti Ose suara. Alhamdulillah Voice Pods bertabur bintang stand up komedian Indo Ambon. Statement berlebih. Seorang komika yang lagi naik daun. Ini dia Muhammad Rizky. Bisa stand up, bisa menyanyi, bisa joget. Kau tuh sebenarnya semua bisa tuh. Cuma kan kau tuh ada muka, ada keluarga, ada iman. Kau sadar diri. Kabar Riki? Mas tidak terkenal ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Jadi seperti tadi yang dibilang itu, Iki itu selain komika, Iki juga host di salah satu program podcast yang ada di TVRI namanya Kombut. Kombut. Kalau nggak Komedi salah, Buddy, Komedi karena setiap cerita pasti ada lucunya. Nah, itu kalau nggak salah udah mau jalan 3 episode. Ini iya, episode kedua kan baru tayang dengan Anda itu. Terus kemarin sudah syuting, syuting. Syuting. Episode 3 sama 4. Kita ada 8 episode nanti. Dia kejar tayang banget ya. Jadi tayangnya nanti minggu depan. Kayaknya minggu depan. Nah itu awal mula diajakin waktu jadi host tuh gimana? Oh, langsung ini. Langsung lah. Langsung. Jadi sebenarnya waktu itu TVRI itu punya program open mic bikin di Flawless ini kan. Terus kita ngobrol-ngobrol lah sama Bang Al tuh namanya orang TVRI juga. Terus bilang, Bang, mau saya bikin program podcast gitu toh. Nanti temennya hostnya tuh anak-anak komika gitu kan. Sebenarnya itu bercanda-bercanda aja sebenarnya anak-anak komika. Dan kita juga ngomong atas nama stand up Indo Ambon kan. Oh yuk kasih jelaskan lagi gini gimana gitu. Oh iya nanti kita coba sampaikan ya. Berapa bulan kemudian 2 atau 3 bulan tuh Iki bisa ke kantor. Oh iya bisa, buat apa? Itu yang program itu kan seriusan. Kamu percaya orang tolol ini? Nggak, soalnya agak aneh juga kalau Iki yang ngasih ide tiba-tiba tuh ngasihnya ke yang lain gitu. Iya, terus percaya juga mau orang tolol ini. Oh iya, udah datang ke TVRI udah dibilang. Tapi terus dalam kayak terus nanti hostnya gimana bang ada namanya KST kan jadinya. Bilang enggak, nanti Iki aja hostnya, nanti cari teman satu orang ganti-ganti gitu kak, anak-anak stand up. Enggak, Iki aja. Oh tapi ini berarti atas nama stand up Indo Ambon. Enggak, ini atas nama Rizky pribadi aja. Oh ya udah, carilah partner yang bisa dihina-hina ya, siapa lagi kalau bukan Aldi Fahrezi. Oh jadi ini bukan atas nama stand up Indo Ambon? Tadinya saya atas nama stand up Indo Ambon karena kan ya udah siapa emang percaya, percayanya ke Bet. Ya udah akhirnya jalan sampai sekarang. Jadi ini atas nama pribadi Rizky sendiri. Oh biasa aja, bukan pencapaian apa-apa itu. Jadi Kombut itu apa? Karena nggak ada orang. Bukan pencapaian harus tapi harus disyukuri juga lah. Iya, semua orang ditawarin kayak gitu. Syukur makan pribadinya saya. Iya. Orangnya tidak perlu dibanggakan. Siap. Tapi itu berarti Kombut itu sebenarnya podcast yang ngebahas tentang apa sih? Dia genrenya apa sih? Kombut tuh sebenarnya bahas tentang apa aja sih? Kayak tentang mereka mintanya sih kan khusus orang-orang yang ada di Maluku yang bergerak di bidang kesehatan, konten kreator, UMKM, musik gitu. Tapi kita ngebahasnya tuh lebih santai aja kan, kebanyakan program TVRI kan baku. Apakah menurut Anda gitu. Yang baku-baku begitu tuh. Nah, Kombut tuh lebih santai aja. Lebih santai. Ya, itu aja sih. Terus narsumnya tuh berarti memang yang profesi itu influencer gitu. Maksudnya nggak mau dipuji itu bilang aja. Maksudnya bisa nggak kalau yang lagi viral kayak kasus apa itu di Kombut? Enggak lah, itu mah pembodohan itu. Pembodohan ya. Iya. Kita carinya yang kan ada tuh di Ambon tuh yang kayak orang-orang ini terus yang tampil di flyer di baliho di mana-mana. Enggak lah, kita cari yang
Dia mainstream. anti mainstream, terus kita lihat kayaknya sepertinya dia ini pintar lah, ya udah. Sebenarnya lebih ke pintarnya. Jadi gitu. Nggak, kan ada yang banyak tampil di mana-mana tapi bodoh tuh sebenarnya, kita tahu lah dia. Dari caption IG-nya kan bisa kebaca ini orang bodoh nih. Tapi memang Ki ya. Ini baru sarkasnya baru 5 menit. 5 menit. Nah, tapi semenjak Banyak yang setuju pasti. iya, Banyak yang setuju. nggak tahu ya. Nah, tapi Komen emang, aja kalau setuju. tapi emang iya sih, waktu yang kemarin aku jadi tamu di Kombut kan. Terus pas ngelihat setelah tayang itu emang ini kayak fresh banget gitu. Oh, Terus optimis tuh kayaknya Kombut bisa masuk top 5 program yang paling diminati. emang ya? Kata Iya. siapa? Bisa risetmu sendiri atau Iya, tanya orang-orang? dari aku Oh, kayak potensial aja Kombut gitu loh untuk Iya. bisa jadi ya bagus lah kalau podcast gitu. besar karena emang Podcast Iya dong, amin. berlebihan. Maksudnya podcast besar di TVRI. iya Oh, lah, emang iyalah. gimana di Kalau jadi kita- kombuser close the door gitu. kalau cuma lawan bom, ada programnya TVRI itu bicara orang Maluku bom. Itu ya, Kan? ya kita itu unggul. udah berapa lama? Apa? Kalau bom itu udah lama. Nggak tahu ya, kayaknya udah lama. Kalian kan baru kan? Baru Baru aja udah lumayan loh. lumayan ya, alhamdulillah. Memang kayak belum banyak yang tahu aja. Lumayan tau. Jadi kalian setelah nonton ini kalian harus nonton Kombut setiap hari Sabtu. Nanti linknya dong, taruh linknya. Nanti ada linknya di kolom bio. Nah Ki, pengen tahu juga nih, kan mungkin ada sebagian orang yang penasaran. Muhammad Rizky ini yang orang yang, soalnya gini ya, Rizky itu kan langka banget. Kenapa tanyanya begitu? Iya, Rizky itu langka banget masuk ke podcast orang. Kayak susah Karena beta cari siapa? jejak digitalnya tuh susah banget gitu. Oh, Iya, ya karena beta siapa mau masuk? nggak ada tuh untuk ngebahas apa gitu. Oh, malu. Mau ya? Malu kayak apa ini? Sekarang aja baru berani. Iya. Nah ini apa? Jadi orang kan pasti pengen tahu dong Rizky itu apa sih, seperti apa sih masa kecilnya Waduh. sampai membentuk Rizky menjadi seorang yang sangat humoris seperti saat ini. Waduh. Waduh. Ya sebenarnya anak yang tumbuh biasa main di kampung apa. Tapi kalau sekarang kan beta diundang sebagai stand up comedy ya. Berarti beta punya jawaban tuh jawaban yang lihat beta sebagai seorang stand up comedy. Iya, Jangan lihat boleh. personal lain selain itu kan. Ya tumbuh sebagai anak yang biasa-biasa aja gitu, sekolah, main bola apa semua. Tapi kalau mau ditanya dari mana lucu apa, sebenarnya bakat dari ada kalau bokap tuh sebenarnya dia kayak keras, tapi sebenarnya kalau di lingkungannya dia lucu, tukang ledekin orang gitu-gitu. Bakatnya sih dari itu. Terus lingkunganku juga memang lingkungan yang suka meledek, ngata-ngatain orang, akhirnya lah terbentuk lah gitu monster-monster kecil di dalam hati yang sekarang mulai membesar dan menyerang semua orang gitu karena ya kayak gitu dah. Gitu Maksudnya kenapa bisa stand up gitu kan? Kenapa? Enggak, ceritanya masa kecilnya gimana? Oh, masa Sampai kecil. Bisa, iya, dulu gimana? Iya, pokoknya itu. Terus kedekatan sama bokap gimana? Oh. Bokap panggilannya apa sih? Bapak, ayah. Wih. Enggak. Maksudnya cerita tadi itu yang membentuk kenapa bisa jadi stand up. Iya, jadi stand up. Terus kalau di Iya. keluarga sih sebenarnya keluarga itu terakhir di keluarga yang kayak makan tuh makan aja gitu. Kayak seng bapak atau mama makan seng kayak gitu. Oh gitu sih. Iya, makan saja, terus kalau mau pergi aja, saya perlu Salin gitu. salim Mah, kalau pergi, Mah, gitu. salim kalau kebetulan pas keluar lewat salim, tapi kalau untuk nyari-nyari aduh repot. Ya sekarang kan jejak, sekarang kan bisa telepon mas jalan ya kayak gitu, untuk pamit kayak apa gitu kalau kebetulan ketemu aja pas mau keluar rumah. Nah terus didikan orang tua juga keras gitu. Dari ayah. Dari bapak. Bapak tuh pokoknya kalau satu hari seng marah, ento marah. Jadi buat cari masalah gitu. Pokoknya kalau Jadi cari bahan untuk marah gitu. iya, pokoknya dalam satu hari itu ento mesti marah gitu. Dalam satu hari kalau seng marah, ento marah gitu.
Oke. Nah, itu beta rasa statement itu sudah bisa menggambarkan bagaimana Toto. Kayak gitu. Apa? Temperamen gitu. Iya, temperamen. Tapi sekarang sudah mulai berkurang sih. Biasa faktor usia sih. Faktor usia. Iya, iya kayak gitu kita di keluarga yang didikannya keras, terus kayak karena kayak didikannya terlalu keras gitu sampai sekarang tuh kita masih mau ngomong tuh kayak apa? Kayak segan gitu ya. Bukan malas, bukan, tapi segan gitu. Iya, sama bapak ya. Sama bapak wah, segan gitu. Ya, musik sedih bisa sih. Bisa nanti bisa. Segan gitu sama bapak masih segan kayak sampai sekarang tuh seng merokok. Itu juga karena didikan dari orang tua. Tapi pernah coba-coba ngerokok ketahuan sama bokap nggak? Seng pernah, alhamdulillah seng pernah. Beta Anak baik berarti ya? anak baik. Pokoknya beta pernah ada satu cerita tuh. Waktu beta masih tinggal Tangerang tuh. Jadi ya kenakalan remaja lah. Potong dulu tuh di Tangerang sering naik sepeda. Naik sepeda, goncengan satu komplek nih. Satu komplek, goncengan malam-malam. Terus kita tuh sering ini, apa? Kalau dibilangnya apa ya? Sekarang Begal payudara. Astagfirullah. naik sepeda dulu, sabar sih cerita sabar. Naik sepeda anak-anak komplek itu dulu di Tangerang tuh. Itu masih kelas berapa ya? SMP kalau nggak salah. Jadi goncengan malam-malam gitu lewat lorong-lorong kecil gitu. Kalau ada cewek lewat yang di belakang turun pegang ininya, pegang payudaranya terus kita kabur. Nah, di antara teman-temanku itu mereka tahu satu-satunya orang dari kelompok itu yang nggak pernah megang kita itu cuma beta. Oh iya, aman. Beta tuh cuma pengendara soal gitu ya, naik sepedanya sah. Jokinya ya. Jokinya sah, karena dulu beta tuh yang punya sepeda. Beta yang punya sepeda. Ada sih sepeda tapi sepeda kumbang yang itu yang warna pink keranjang di depan itu. Nah, sepeda temanku kan bagus-bagus. Beta ikut karena beta pengen naik sepeda saja. Nah, begal payudara satu waktu ketangkep lah kita. Dikumpulin di daerah si cewek itu tinggal di komplek. Kebetulan kita berarti keciduk ya. keciduk, ketangkep lah kita kan, ciduk. Itu kita didudukin semua kayak di dalam ruangan RT-nya gitu kan. Malu banget ya ampun. Iya, duduk betul lang mati hari ini kita mati. Saya lihat sosok besar muncul dalam. Iya, dipanggil orang tua kan dikumpulin kita semua gitu tuh. Sosok apa makhluk besar muncul di depan pintunya itu, anjing kita bapak lagi kita mati hari ini nih. Nah terus di situ ditanya siapa yang suka megang-megang. Wah tuduh-tuduhan. Pas dibilang yang ini oh dia nggak pernah, semua setuju nggak pernah. Sebelumnya tuh dari konfirmasi sebelum beta tuh tuduh oh lu suka megang lu pernah megang lu gitu kan. Nggak udah pas di beta ini dia pernah megang nggak? Oh dia nggak pernah, si Ambon mah kan panggilnya Ambon. Si Ambon mah nggak pernah. Oh iya Ambon nggak pernah. Aman ya. Aman lah kan. Udahlah kita pulang semua, selesaikan secara keluargaan tuh pulang semua. Terus di Tangerang itu kan rumahnya hadap-hadapan kan, Igan itu kedengeran tuh suara nangis, suara dipukul. Karena kita tinggalnya depan rumah gitu kan. Ada yang puak, pokoknya suara teman-temanku nangis semua kan dipukul sama orang tuanya kan. Berarti ini keren tuh begal payudara itu baru viral sekarang iya itu makanya kalau kita lihat tuh kayak saya seniornya pegang pantat pegang payudara gitu iya namanya anak kecil depan rumah tuh suara gitu kan beta diam di dalam rumah itu anjing beta diapain ini kayaknya beta bapak lagi siram masak air panas mau disiram nih kita duduk begini Anto datang ke arah beta telah mati sekarang kayaknya nih Anto cuma bilang begini tadi kalau misalnya ada Ose nama disebut Ose pernah pegang berarti Ose suara yang langsung Anto balik. Nah itu kalau di itu kayak api-api anjing. Anto statement cuma itu kan. Kalau Ose juga ya. Anto jongkot. Tadi kalau dengar ada Ose nama yang pernah pegang-pegang begitu, Ose suara yang paling besar malam ini. Gila, Rekali bapakku. Iya. Kayak gitu, tapi apa kalau misalnya dibilang kayak orang apa bahkan beta punya kayak stand up gitu apa tuh beta dua tuh jangan pernah sampai di beta bapak.
Kita pun Karena- stand. Sing pengen aja. Karena waktu Beta ini ada pernah bawa Antua. saya bukan karena itu, tapi beta pengen dikenal. Beta bapak tuh Iki yang di rumah Dia sampai saat ini belum tahu kalau Iki tuh stand up comedian. tahu, Ya, ada tahu. pernah di share tapi kadang-kadang aku suruh hapus sama. Kalau aku kasih tahu tuh tapi kadang-kadang aku suruh hapus. Jangan keset bapak, jangan keset bapak. Jadi sebenarnya udah tahu. tuh. Udah tahu. Kayaknya sih udah pernah nonton dan kayak aduh, kenapa harus ada? Dan kenapa harus nggak boleh tahu? Bukan kayak itu, kayak saking Segan. segannya itu. Bahkan tapi kalau dibilang kayak membentuk beta sampai sekarang ya berapa ya? 60% ajaran dari orang tua yang membentuk beta saat ini. Tapi kalau ditanya kayak ada tuh apa? Quotes kayak kalaupun nanti terlahir kembali terus memilih orang tua, beta akan kembali pilih orang tua yang beta punya sekarang gitu kan. Tapi kalau beta sih kalau bisa ganti. Kalau bisa Gita Wirjawan, Gita Wirjawan, Erick ya. Thohir gitu kan. Ahmad Dhani lah kalau bisa. Karena kalau balik ditanya bapakmu, belum tentu juga dia mau punya anak kayak kamu. Iya toh? Iya benar. Iya. Kayak bapak gue ya mau punya anak. Kalau bisa yang hafiz Quran lah, jangan bajingan tololin. Nah, berarti itu biasa kan kalau sifat orang tuh kan suka nurun ke anak kan. Iya. Jadi kalau sifat bapak itu yang suka marah-marah, suka temperamen turun ke Rizky atau ke salah satu anak-anak. Adik kakak siapa sih berapa orang sih adik kakak? Tiga orang. Maksudnya ada salah satu yang menurun nggak dari sifat keras dari bapak gitu? Yang paling brengseknya semua turun ke beta. Iya. Tapi beta sudah lebih bijak dengan kemarahan lah. Karena apa? Sebenarnya yang salah sih kalau orang tua pada akhirnya kita mengerti kayak kenapa yang salah sih sebenarnya kenapa orang tua marah, karena dulu contoh dia jadi seorang ayah itu ya bapaknya sendiri. Iya, iya. Karena ilmu parenting kan belum banyak toh. Sementara kalau beta sekarang sudah tahu, oh ternyata begini cara menghadapi masalah. Karena gitu. memang rata-rata orang tua zaman orang tua kita itu emang hampir semua sifatnya tuh hampir sama. Iya. Temperamennya, Temperamen. ya kan? Terus dia didikannya militer. dia kan? lihat dari temannya dia gitu kan. Kalau kita kan sekarang ada namanya apa ilmu parenting, psikolog anak gitu. Iya, karena kalau disadari ya, kalau misalnya kita masih muda tuh, kita marah tuh ke hal-hal besar gitu ya. Kayak anak-anak muda tuh kayak, wah kenapa dunia nih makin hari makin berantakan, makin kejam orang-orang. Kita marah hal-hal dulu. Pada saat tua, kita marah tuh ke hal-hal yang dekat. Apa yang kunci pintu? Kunci motor mana? Habis pakai kunci tuh taruh nggak akan nampak kayak gitu. Iya dah. Saat tua tuh gitu. Marahnya kenapa? Lampu putus aja bilang kalau itu boleh. Dia tidak peduli hal di luar lagi. Tapi untuk sekarang sih kayak ya karena umur gitu. Dan beta juga sadar kenapa beta bapak marah, karena dia sudah mengalami tren mulet tuh 3 kali. Beta tren mulet 1 kali saya beta stres. Beta bapak 3 kali loh. Dari tahun berapa mulet itu kan? Dari 70-an ya? 70, 90 sempat tren lagi kan? 90 lupus tuh. Sekarang lagi. Sekarang gimana nggak marah tuh. Sama juga celana cut bray juga gitu. Iya. Itu nanti kita bahas di masalah tren lah. Karena dia sudah 3 kali menghadapi tren mulet gitu kan. Tapi ya sering bertambahnya umur gitu berkurang sih apa amarahnya. Dan saya mengetahui saat bapak saya sudah mulai tidak marah-marah lagi dan mungkin kayak ini untuk semua ya. Kalau di antara kalian yang bapaknya tukang marah-marah gitu kan, titik kekalahan orang bapak kalian di rumah itu ada ketika mereka memelihara burung. Itu contoh bapak-bapak yang udah kalah di kehidupan. Pikir siapa lagi yang mau dengerin saya? Itu kalau kamu bapak yang biasa marah-marah tiba-tiba beli burung, ya itu tanda dia sudah kalah itu. Lariannya ke burung. Dan terus berarti itu bakat, kan tadi Rizky bilang bakat ngelucu kan sebenarnya udah dari zaman masih kecil kan. Nah terus kalau gitu pas masuk stand up Indo tuh gimana? Cerita bisa masuk stand up Indo Amon tuh gimana? Oh, dia maksudnya emang
emang Rizky tuh emang niat banget pengen jadi seorang stand up Enggak comedian. lah. Terus kenapa Jauh. masuk komunitas? Ya karena menurut beta kan manusia itu kan selain punya kehidupan normal mesti punya hobi pelariannya kan. Nah, beta tuh di hobi-hobi lain tuh loser. Cuma tahu dan jago hanya di sekitar aja, kulit luar kayak main bola ya jago di teman-teman sekitar aja. Kalau udah kompetisi udah loser lah. Main gitar juga main biasa-biasa aja. Iya, band-band waduh udah paling pertama disingkirkan itu. Basic ya kan. Nah, main PS juga jago di lingkungan sekitar, tapi kalau udah ikut turnamen udah pasti kalah pertama-pertama. Berarti nggak pernah mau main Mobile Legend? Waduh, enggak. Mending mati gitu. Nah, terus masuk stand up. Nah, kenapa stand up? Karena kita merasa, oh ini nih akhirnya nih yang kayak temukan yang sesuatu yang kayaknya betul bisa deh di sini gitu kan, karena mungkin kayak dari dulu suka di lingkungan tuh dikenalnya lucu kayak gitu. Tapi awalnya stand up tuh dulu kan kerja di Jakarta tuh waktu baru masuk kerja 2 bulan itu tuh kayak ada gathering gitu antara seluruh apa kantor gitu kan seluruh Indonesia di perusahaan kita. Nah, terus ada kayak lomba gitu, lombanya bebas nyanyi apa gitu kan. Terus beta ikut stand up tuh karena pengen dikenal orang aja gitu, pengen dikenal sama orang-orang di di lingkungan pekerjaan gitu. Karena selama 2 bulan tuh kalau telepon, halo siapa nih? Rizky siapa ya? Wah, iya, yang enak kan mesti jelasin tiap orang momen mesti, banget tuh tampil iya, ngisi momen acara iya. kan. Karena maksud tiap telepon mesti menjelaskan gitu. Akhirnya oh ya kayaknya kita mesti ikut stand up deh biar dikenal gitu kan. Ya udah ikut, nggak juara. Nah pas tahun berikutnya dibikin lagi baru tuh juara 2. Nggak juara tapi sebenarnya dikenal kan. Pas itu langsung dikenal. Oh pas kalau telepon ya Oh, ini Rizky. iya Rizky, oh kemarin stand up ya. Oh iya mas gitu ya. Akhirnya dikenal. Nah pas tahun berikutnya ikut stand up lagi juara 2. Juara 2. Ya, jurinya itu kan direksi kan. Pas juara tuh kata ibu direksinya, kata Rizky tahun lalu kamu ikut stand up, aku tuh nggak ngerti deh kamu bicara apa. Sekarang tuh kamu udah jago banget ya. Dalam hati ya bu, saya juga lu nggak tahu saya aslinya 2 orang bu. Yang tahun kemarin udah bunuh diri kayaknya. Berarti kemarin tuh waktu yang ikut yang lomba lagi yang tahun keduanya itu emang latihannya tuh pakai apa? Pakai inspirasinya dari siapa? Nggak ada, itu nggak ada teman apa, hanya nonton video stand up aja. Iya, Terus inspirasinya dari video stand up-nya punya siapa? Komikannya siapa? waktu awal-awal tuh nggak ada, rata-rata nonton semua sih. Oh, nonton semua. Iya, belum spesifik belum siapa, spesifik gitu. siapa gitu, nggak ada. Paling siapa Abdur dulu Di tuh. ngulik apa ngambil materinya dikit ya. Iya, apa kopi nggak ngopi sih, kayak misalnya lihat teknik rumus-rumusnya gitu kan, rata-rata semua hampir mirip. Nah, terus 2021 atau 2020 pindah ke Ambon, kenal John, ya udah masuk stand up. Mulai tuh di situ beta rasa mulai sebenarnya mulai mengerti stand up tuh waktu di Ambon sini. Karena mulai tahu tuh kayak open mic tuh bagaimana, nggak lucu tuh bagaimana gitu. Berarti open mic berapa lama tuh baru Iki ikut show gitu? Nggak berapa. Maksudnya berapa lama kan? Ada open mic? Iya, dari pertama. Nggak nyampe setahun sih, nyampe setahun. Ya disitulah kalau memang kayak ada bakat gitu kan, pasti hanya biasa sedikit aja, belagu banget gitu. Saya kan Iya. sedikit aja, sedikit sebentar aja, nggak nyampe 1 tahun. Ya udah ikut show, diajak tampil di acara Kominfo apa gitu. Tapi udah dapat penghasilan. Ada penghasilan tapi nggak tetap lah. Nggak tetap ya. Iya. Karena beta suka bilang ke anak-anak, jangan pernah cari uang dari stand up dari stand up. Dan kalau lihat yang sudah kaya-kaya tuh ya udah itu mereka lah. Lalu tuh beda lagi. Maksudnya lebih baik cari uang di sektor real, usaha kayak apa, kerja kantoran. Nah pelariannya tuh nanti dari hiruk pikuk kerjaanmu larinya ke stand up. Tapi gimana sama orang yang memang dia belum kerja tapi dia pengen dedikasiin hidupnya tuh untuk stand up? Ya lihat aja nanti hidupnya mukbang.
Tapi emang serius nggak ada orang tuh yang dia tuh emang fokus berkarir di stand up dan dia jadi sukses tuh? Ya ada, tapi kan kalau dari 10 orang yang kayak gitu, satu orang yang berhasil tidak bisa dibilang itu jalan yang bagus dong. Ya. Iya kan? Ya gitu ya, telang ya. Pelarian aja stand up nih. Kalau misalnya lucu dan bisa dapat duit, ya udah itu bonus dari kelucuanmu itu, tapi tetap nyari duit di sektor real, karena untuk stand up ini khusus di Ambon ya, masih susah kalau untuk peminatnya tuh masih sedikit, karena kita di Ambon kan paling istilahnya kayak malas lihat orang bicara gitu, bicara apa ini? Tunggu. Susah kalau bukan penyanyi di Ambon tuh susah, tapi kalau untuk sekarang stand up tuh udah lumayan lah, kalau di Ambon udah lumayan. Kita kalau anak-anak tuh udah dikenal kalau stand up tuh pasti mahal gitu. Iya. Iya, karena kita nyiptain sendiri gitu. Kayak kalau diundang tuh jangan terlalu patokan harga murah gitu, karena stand up tuh susah. Iya. Bikin materi apa. Karena hitungannya tuh kalau nggak lucu aja, kalau ya udahlah, kalau misalnya nggak lucu malu, dia dapat duit. Iya ya. Iya. Tetap dibayar ya. Iya, karena kalau penyanyi kan ya udah datang nyanyi udah gitu. Sementara stand up tuh dia tuh butuh interaksi dengan penonton. Kita tuh pertama mesti bikin mengerti dulu penonton, terus bikin dia karena kita udah saling mengerti, saat kita bikin sesuatu yang lucu, dia mengerti kelucuannya itu. Tapi kalau cuma itu stand up interaksi dua arah, nggak kayak nyanyi cuma satu arah. Jadi susah, makanya mahal. Berarti Rizky tuh pernah dapat apa sih bayaran tertinggi untuk satu kali tampil? Itu waktu itu di Kominfo. Kominfo 3 juta lah, 3 juta. Tampil berapa menit? 10 menit, tapi itu nggak sampai 10 menit, 7 menit kalau nggak salah. Wih, berarti menjanjikan juga sebenarnya ya? Iya, kalau setiap bulan 3 juta, iya, tapi kan kapan lagi Kominfo bikin acara? Berarti job emang nggak terlalu banyak deh, aman apa gimana? Wah, nggak banyak. Sebulan, kalau ada sebulan sekali mah syukur banget, tapi kadang-kadang 2 bulan. Oh, mungkin masih belum banyak yang tahu tentang komunitas stand up? Ada, kalau menurut beta tahu, tapi kayak belum banyak yang percaya gitu. Hanya kalau misalnya yang sudah sering, mereka sering repeat order, kayak dari Polda, BI, Polda, apalagi ya, Telkom. Karena gitu, basic banget tuh acara-acara kantor biasanya tuh ngisi tuh kebanyakan cuma nyanyi-nyanyi. Nyanyi ya, bosan kan? Garing-garing, basic lah pokoknya lah. Beta yang jadi stronger. Itu bisa juga kalau ada orderannya. Iya. Berarti ini Iki selain kan biasanya kan orang kan kalau udah lama di stand up comedian tuh biasanya tuh pengen punya karir lain lagi gitu ya. Karir lain lagi maksudnya? Kayak podcaster atau mungkin MC gitu. Nggak pengen niat jadi MC atau punya podcast sendiri gitu. Kalau untuk sekarang, karena kan beta punya hidup kan setiap 1 minggu ya, yang pernah panjang-panjang. Setiap 1 minggu, mimpinya setiap 1 minggu saja. Kalau untuk sekarang stand up sih, stand up saja. Jadi apa tuh ya stand up aja. Jadi sementara masih stand up ya? Oh, stand up aja. Kalau ditawarin jadi MC? Belum bisa. Ya? Kayak nggak tahu gimana gitu, kayak susah. Kayak MC kan mesti so asik ya. Aduh apa ini? Kalau stand up kan, kalau dia udah tahu materi kita kayak gimana, udah tampil aja begitu. Lebih enak. Susah MC itu. Susah ya? Jadi orang so asik dan berpura-pura tuh. Berarti nanti mau berkarir di stand up sampai umur berapa? Iya, kalau masih bisa diterima dan relevan ya, mau sampai kapan pun jadi lah. Selama masih dibutuhkan. Selama masih dibutuhkan, karena apa ya? Pokoknya sampai merasa masih relevan dan diterima orang, ya stand up saja. Gak ada niat mau hijrah. Waduh. Hijrah kemana? Keluar kota. Kira yang hijrah. lebih besar. Ya Allah, mimpi apa itu? Gak ada. Apa? Daripada jadi ikan kecil di kolam besar, mending kita jadi ikan besar di akuarium. Karena saya juga mau hijrah ya. Soalnya Rizky kan juga punya kerjaan di sini, ya kan? Iya. Punya usaha juga. Usaha. Bisnis kafe gimana Pak? Bisnis di kafe. tengah gempuran per kafe-kafean di Ambon.
Banyak yang baru. Kalau bisa nangis di depan kamera, nangis ini biar orang datang. Iya, tapi ya begitulah namanya bisnis. Bisnis ya. Mau ya narkoba kalau mau langsung sukses. Halo BNN. Kayak gitu karena menurut beta stand up tuh yang bikin masih sehat sampai sekarang gitu. Karena stand up itu kan menertawakan, ibaratnya menertawakan masalah gitu kan. Jadi itu tuh kadang materinya tuh kadang-kadang dari masalah kita, masalah teman atau masalah sekitar. Nah, kita tuh dari setiap masalah kita tuh selalu cari lucunya nih apa. Dan kalau ketemu itu tuh lega gitu ya. Beta karena kalau misalnya kayaknya ya beta kalau misalnya atau yang kenal stand up, setiap masalah tuh nanti kayak dijadikan belief system gitu, kayak bikin beta malah makin terpuruk gitu. Tapi kalau ditertawakan tuh jadi duit gitu. Hilang juga. Apa? Hilang juga. Hilang juga. Makanya betul tuh pernah rasa kayak masalah apa terlalu berlebihan gitu. Oh, nggak pernah terlalu mikirin masalah Nggak ya? pernah, karena selalu cari lucunya di mana gitu. Iya. Seperti itu. Seperti itu ya. Nah, tadi kan udah tuh bahas masa kecil, terus awal mula jadi stand up komedian, ya kan? Nah, ini sebenarnya tuh Rizky ada di Voice Pods kali ini tuh kita tuh punya sesuatu yang beda dari yang sebelum-sebelumnya. Topik yang lagi viral di TikTok. Aduh, apa tuh? Topiknya ini tentang dunia pacaran. Jadi di TikTok itu ada satu topik itu yang selalu jadi pencarian para Gen Z tentang pacaran, tentang hubungan gitu kan. Relationship. Ini pengen lihat di OV-nya Rizky kayak apa ya. Pertama, jangan pernah berpikir kalau cowok cukup satu cewek, karena sebutin-butinnya cowok pasti punya cadangan. Kan fakta ya sudah. Oh, Jangan pernah berpikir kalau cowok cukup satu cewek, karena sebutin-butinnya cowok pasti punya cadangan. fakta. Iya, fakta. Karena biasa kalau cowok yang makin romantis tuh dia sebenarnya lagi sembunyikan bau busuk. Gitu. Kayak kalau dari pertemanan tadi ya. Oh gitu ya. Iya. Keduanya apa? Supaya kita bisa rangkum sekali. Kalau yang kedua, rangkum. so pakar. Serius nanya, ini cewek-cewek yang punya pacar ngasih apa sih cowoknya sampai cowoknya bisa transfer ratusan ribu atau bahkan jutaan buat ceweknya jajan, padahal belum ada ikatan apa-apa, kayak how, tutornya gimana gitu. Biasa cowok Cowok-cowok yang sering transfer, sering mukul gak sih? Kalau enggak gimana? Mungkin. Ya mungkin, ya kita yang tahu ya, karena Mungkin dia tipe kalau yang salah satu love language-nya tuh. Love, ya. Jadi, sini aja. Sebenarnya, bentar ngomong dua-dua sekali ya, supaya saya terlalu spesifik gitunya. Kalau ini dari hasil yang kita baca, terus ini sebenarnya jadi kayak serangkaian jokes juga sih, kayak ada tiga hal yang dicari perempuan dari laki-laki. Pertama, yang diminta, yang diinginkan. Seks, uang, waktu. Kenapa seks yang paling duluan? Ya terserah mau mana duluan. Uang, waktu, seks. Tiga ini. Hanya laki-laki yang terlahir dari keluarga kaya raya yang bisa kabulkan tiga ini. Benar. Hanya bisa laki-laki yang keluarga kaya raya yang bisa kabulkan tiga ini. Biasanya ada yang bisa kabulkan, kalau bisa kabulkan dua paling bagus. Tapi kadang-kadang hanya ada yang bisa kabulkan cuma satu. Ya. Dan kalau dia bisa kabulkan salah satu, pasti dia lemah di salah satunya. Contohnya kan, laki-laki yang bisa kasih seks, pasti sih bisa kasih uang. Pasti tuh. Iya, biasanya laki-laki yang bisa kasih seks biasanya punya waktu, tapi sih bisa kasih uang. Iya. Makanya kan kalau lihat banyak istri-istri pejabat tuh selingkuh dengan begundal-begundal tidak berguna kan, yang penting. Iya tuh. Nah, terus kalau laki-laki yang bisa kasih waktu, kasih seks pasti bisa,
Tapi sekali lagi saya bisa kasih uang. Iya. Iya, karena dia punya banyak waktu, saya yang punya kerjaan. Nah, kalau laki-laki yang bisa kasih uang, biasanya saya yang punya banyak waktu. Dan laki-laki yang saya kasih uang kan, yang bisa kasih uang kan berarti sukses kan? Dan tanda kutip kan sukses kan? Nah, rata-rata laki-laki sukses tuh seksnya lemah. Sumpel itu survei dari mana gitu? Biasanya begitu. Ya, siapa tahu ada yang relate. Pokoknya 3 itu, seks, waktu, uang. Terus masalah itu lagi. Kayak apa cinta-cinta tadi tuh. Kau tahu Dalai Lama gak? Tahu. Dalai Lama pemimpin ini Iya, tahu obat yang Buddha yang dari- dulu anak kecil cium lidahnya itu. Yuk, Fuck my tongue. diingetin lagi. Iya, kan? Dia pernah bilang begini. Pedofil. Dia pernah bilang begini. Seni dari cinta itu bukan butterfly in your stomach, tapi ini apa? Sense of calmness. Oke. Seni ketenangan. Jadi kalau misalnya kayak minta kalau misalnya laki-laki itu kayak tanya kamu di mana ini, pap dong, apa lihat sama siapa, pap segala, itu tuh bukan cinta, itu tuh intuition, birahi. Itu tuh birahi. Kalau cinta tuh tenang gitu, mau dia di mana, ya, tanya kabar iya, tapi ya udah gitu, yang penting dia tahu di mana, itu cinta tuh, sense of calmness. Ada berarti bisa jadi kepercayaan juga. Apa maksudnya kepercayaan gimana? Kan sama halnya kan, kalau seandainya kita percaya kan kita nggak perlu minta-minta apa-apa. Iya, kan? itu tenang, perasaan tenang cinta tuh. Yang pertama tadi tuh. Di balik laki-laki bangkrut ada perempuan bajingan di belakang. Makanya jangan kasih duit tadi tuh. Mungkin Kalau om udah ngasih duit ya berarti om belum bangkrut lah, om settle lah. tapi kan ini pertanyaannya di balik laki-laki bangkrut ada perempuan bajingan di belakangnya. Ya Allah. Itu pasti laki-laki yang ditinggal karena udah ngasih duit yang bikin caption itu tuh. Kenapa hidup berdasarkan quote sih? Ya, kok ini Iya, ini permasalahan realita Iya, kehidupan itu gitu. tuh. Itu pria depresi yang bikin caption itu. Oke, terakhir. Jangan mau nemenin cowok dari nol. Ya Allah. Ini sebagai stand up comedian ya. Iyalah. Jangan sebagai personal. Tapi emang kalau aku ya sebelum Rizky jawab Iya. ya. Kalau aku sih emang setuju juga sih. Karena kadang laki-laki tuh ada yang nggak tahu diri. Ya. Bukan kadang, emang kebanyakan nggak tahu diri. Itu bagian. Terusnya nggak tahu diri apanya. Nggak tahu diri, jadi kayak contohnya nih, ya banyak banget lah kasus yang terjadi, yang lagi viral-viralnya itu. Jadi contohnya nih udah nemenin pacarnya untuk tes ini tes itu, pas giliran udah jadi, udah kerja, dia malah Berubah. Oh, itu sebenarnya kalau diistilahkan kan cowok kayak gitu. Emang gimana sih Enggak. otak para cowok itu sampai itu punya bukan pikiran spesifik cowok, itu memang habit manusia. Kayak kan ada istilah kayak gini. lupa diri gitu. Uang tuh merubah orang kan. Kan ada istilah itu kan. Sebenarnya tuh uang yang merubah orang. Uang tuh menunjukkan siapa diri sebenarnya. Iya. Ya, pada saat dia sudah jadi seseorang, merasa punya duit, ya dia jadi setelan pabrik. Betul rasa orang yang ini kan maksudnya menemani dari nol, terus pada saat dia sukses dia berubah kan. Betul yakin dari jarak dari nol ke berubah itu sudah ada tanda-tanda, cuma denial, enggak kok dia baik sama aku. Mungkin ya. Iya lah, pasti lah. Iya, kadang-kadang cewek kalau udah bucin tuh pasti. Iya pasti. Iya, jadi suka. Nggak mungkin nggak ada tanda-tanda, pasti ada. Cuma denial jadi begitu. Makanya kalau kayak gitu, itu tuh kayak jangan pernah mulai satu hubungan kalau saya tuh belum cintai si diri seutuhnya gitu. Iya. Love yourself tuh dulu. ternyata tuh itu penting. Itu Iya, bukan benar. kayak apa love yourself. Nih, kalau kau menjadi sendiri tuh menjadi untuk sendiri dulu dan mengembangkan diri itu ternyata jauh lebih penting dibanding kayak saya baru cinta dirimu 20% nih, baru cinta dirimu 20%. Datang satu manusia yang cinta saya 30%, saya akan merasa dia udah kasih seluruhnya, padahal setengahnya pun belum. Tapi memang harus gitu sih. Iya.
kayak kalau kita pacaran ya, Ya, pacaran tuh emang yang paling kita utamain tuh sebenarnya diri kita dulu. iya. Karena yang paling care sama diri kita cuma diri Iya. kita sendiri ini gitu loh. Iya. Ini jadi podcast bijak yang seru Nah jadi. juga. Ini kan pendapat. Eh. Kan pendapat dari aku kan beda sama kamu. Iya, itulah. Nanti kalau belum betul-betul tahu dirinya sendiri, datang orang baru, nanti akhirnya patah hati lagi ya, Gert lagi, Bernadia lagi. Karena rata-rata kebanyakan ya kayak orang pacaran itu ya. Ini kita ini nggak ngejudge juga, tapi yang dilihat tuh kebanyakan kalau pacaran apalagi masih bucin-bucinnya tuh suka cewek tuh kebanyakan lebih banyak luangin waktunya buat cowoknya gitu. Oh. Kadang tuh Iya, biasa Iya. kan kalau pacaran tuh cewek tuh merasa cowoknya itu dunianya dia. terus Padahal, aduh, liang kubur. ini Ki, kan tadi kan kita udah ngebahas yang lagi viral di TikTok tuh Ki. Nah, kalau tentang Rizky sendiri balik lagi nih ke depannya tuh apa sih harapan yang pengen banget Rizky wujudin? Harapan besar gitu kan, Iya. orang kan kadang punya pengen bikin sesuatu yang besar gitu untuk masa depannya dia Aduh. gitu kan. Apalagi kan usia-usia segini kan udah harus pikir nih. Dan iya serius. Hoping for the best, prepare for the worst. Iya maksudnya kan kayak besok-besok gue harus gimana Oh, gitu iya, yang paham, bisa paham, bikin gue jadi settle finansialnya gitu atau gimana gitu. Kalau mau lucunya, itu tuh pengen yang penting jangan miskin aja. Hidup tuh yang penting jangan miskin aja. Iya. Penting banget tuh. Iya, dia tuh saya mau jadi orang tua ompong gitu. Kau tau nggak kenapa orang tua ompong? Kenapa? Karena nggak punya duit buat benerin giginya. Tahu nggak sih kebanyakan Lucu. iya. Dia serius tapi itu nggak bener sih. Karena kebanyakan kan orang tua itu kan di saat lagi punya anak nih kan, mereka tuh banyak ngabisin uangnya tuh untuk anak-anaknya. Nah di saat mereka tua, mereka tuh nggak punya cadangan buat Nggak diri punya, mereka sendiri. ya. Makanya itu penting banget tuh yang namanya kita sebagai orang tua tuh punya tabungan untuk anak, tabungan Oh, untuk kita pribadi. pensiun juga gitu. Oh. Iya, karena kalau menurut beta ya, kita kan sekarang 33 nih. Hidup tuh life tuh begins 40. Hidup tuh dimulai dari 40 tahun sebenarnya. Jadi 40 tahun di hari ulang tahunmu 40 hari pertama tuh kalau dirimu sedang kayak seperti itu, selanjutnya kau akan seperti itu. Udah sih akan bisa dirubah lagi kalau menurut beta ya. Karena sebelum 40 tuh kita nyari sesuatu apa, mengusahakan dari uang apa segala macam, pemikiran itu nanti berhentinya di umur 40. Bener. 40 tuh sisanya tuh ya sudah hidupmu itu pikiranmu. Kalau di 40 tahun kau nganggur, setelah nganggur. Iya, makanya kebanyakan orang pensiun dini itu pengennya usia 40. Iya. Dan kebanyakan tuh kalau udah siapin dirinya untuk pensiun dini di usia 40 tuh udah pada settle. Iya, life begins 40 kan. Karena lu usia 40 tahun lebih lu nggak akan produktif lagi. Iya, Nggak 40. akan seproduktif usia lu masih di Makanya bawah kita punya 40 7 tahun ya untuk merubah semuanya. Oke, itu tuh kan kayak ada keinginan punya tato tuh. Wait a minute. Ada lah. Maksudnya keinginan punya tato sekarang belum ada. Keinginan tapi pasti bakal bikin. Keinginan punya tato, tapi beta sebelum punya tato, beta tuh pengen kayak rasa kayak oh ini pendapatan udah settle nih, atau udah bisa biaya hidup udah cukup nih, atau di saat tua nanti dan kalau biaya anak apa Ini semua. bokap lu kalau nonton gimana Ki? Ya. Kan udah punya burung, dia udah gak peduli lagi. Serius. Punya tato, maksudnya pengen punya tato, maksudnya kalau sebelum 40, kalau misalnya rasa udah settle, nah baru tuh punya tato. Karena beta semua tuh kayak pernah lihat pengamen yang punya tato lah itu. Nah, itu kalau lihat tuh kayaknya ini terjebak mimpi masa muda sih ini. Kan kalau punya tato terus kayak udah settle hidupnya kan kelihatan suksesnya tuh. Oh iya, Oh, gitu. orang sukses gitu kan. Bagus gitu, tatonya tuh juga menandakan dia tanda sukses juga kan. Emang lambang sukses apa ya? Bukan, maksudnya salah satunya. Salah satunya Dibanding baru nanti tahu. masih muda nih, belum settle hidupnya udah bikin tato, ternyata pas umur 40 terima kenyataan hidupnya nggak berubah. Anjing. Banyak kan kita lihat yang orang tua jalan kaki apa pakai sendal apa tapi tatoan. Itu apa waktu muda pikir. Tapi kalau orang tua yang naik mobil sukses apa terus ada tato kan malah lebih bagus ya.
Iya. Kelihatannya lebih bagus lah tatonya itu di badannya dibanding yang orang-orang yang Dibandingkan terjebak. dari muda bikin tato. Iya, padahal hidupnya tidak berkembang. Kasihan. Jadi ini kayak bisa dibikin kayak Rizky mau bikin tato ya. Kalau apa umur 40 tahun, belum tentu itu. Sekarang kan ada orang suka bilang itu Kolonel Sanders tuh ya, dia Kolonel Sanders dulu yang jual ayam berapa orang. Terus dia kan cuma kakek-kakek di California. Bandinginnya jangan sama kakek-kakek di California dong, bandingin sama kakek-kakek di pinggir di dekat rumah kalian. Iya. Apa umur 80? Lagian dia kan Gitu. lagian dia juga kan veteran kan. Iya. Kayak gitu, life begins 40. Kita adalah di umur kita 40 tahun hari pertama itu udah. Iya, makanya sekarang tuh Makanya orang tua kan kenapa nggak bisa dirubah pemikirannya karena udah terbentuk sampai 40. Oke, menarik. Dan itu sih kalau sebagai laki-laki ya, dua hal yang sih boleh dapat di usia tua. Apa? Sekaligus yang boleh sih dapat sekaligus di usia tua. Botak dan gendut. Iya. Kalaupun kerontokan rambut laki-laki itu lebih nyata kan. Kalaupun besok-besok kau botak, rontok rambutmu minimal kau jangan gendut. Iya. Iya. Salah satunya. Iya, berisi aja lah badannya. Terus kalau minimal kau gendut, minimal kau jangan botak. Kalau sampai botak dan gendut selesai hidup. Apalagi ompong dan betato, waduh. Jadi apa? Hanya jadi ini penghibur di komplek-komplek, panggil om itu boleh, ente lucu gitu. Loser tua. Ampun, Rizky. Oke. Ki, ini kan kita udah masuk di sesi terakhir. Jadi sesi terakhir itu kita tuh ada sesi di mana kita bacain pertanyaan dari follower-follower. Nah, Nah, ada 2 pertanyaan terpilih. Yang pertama, kenapa Rizky ngefans banget sama Rian Majapahit. Majapahit? Nggak ngefans, saya benci dia sebenarnya. Oh iya. Saya Rian tuh beta nikmati dia sebagai manusia seni saya gitu. Kalau tadi mau nanya sih waktu yang sebelum pertanyaan ini mau nanya. Jadi ada nggak satu kata untuk 3 orang terdekat Rizky di Stand up. Indo Ambon? Maksudnya 3 orang satu kata maksudnya. Jadi 3 orang yang dekat sama Rizky. Satu kata untuk mereka. Jadi contohnya Rian, Aldi apa gitu. 3 Rian, Aldi sama John. Oke. Nah. Satu kata buat mereka apa? Anjing. Apalagi yang menggambarkan 3 orang itu? Terus kalau yang Rian itu gimana? Kalau Rian tuh beta nikmati dia sebagai manusia seni saja. Beta suka dia saat di panggung aja. Joget-jogetnya dia, konyolnya dia, ngomong asalnya dia. Beta nikmati dia sebagai di panggung saja. Tapi modelan-modelan Tapi kalau ngomong serius di antar laki-laki ya ngapain bicara sama manusia. Tapi Rian itu modelan-modelan orang yang paling gampang bertahan hidup. Maksudnya dia dia kalau survival kan teori itu survival of the fittest tuh. Siapa yang paling fit sama keadaan Rian kan. Dia nanti mati terakhir. Dia sama kayak kecoa, biar nuklir dia nggak mati. Ini tuh kayaknya paling bisa bertahan hidup deh. Pokoknya dia nggak akan mati deh. Kecoa Rian. Ya, Rian tuh kecoa. Kecoa kan kalau terbang kan kecoa tuh bukan kalau terbang bukan kayak nabrak orang. Emang dia nggak punya navigasi yang baik. Tapi kecoa tuh suka nyerang kita loh kayak. Itu dia nggak nyerang. Itu tuh dia tuh kita terbang random. Kecoa ini nggak ada takut-takutnya sama kita gimana Nggak sih? ada, dia tuh terbang random. Rian kayak gitu. Kenapa harus kecoa sih? Nah oke. Yang terakhir Ki, pertanyaan terakhir. Apa arti keluarga bagi seorang Muhammad Rizky? Kalau sebagai stand up komedian gudang premis. Iya. Ya, karena Bisa dijelaskan lebih spesifik mungkin? Iya, karena materi-materiku banyak dari terinspirasi dari keluarga gitu. Ada satu materi yang belum pernah kita cerita tentang kita mama tuh. Satu waktu untuk malam-malam nih habis sholat. Iki. Kenapa?
iki sih bisa bikin ini kasih mama posting mama pun tamang meninggal di Facebook tuh. Terus fotonya tuh mamaku tuh lagi foto sama si ibu itu almarhum di depan Ka'bah. Udah captionnya udah apalah nyala ibu haji siapa. Terus kenapa? Sih bisa rubah kasih mama lupa kasih bulat muka si ibunya kan ibu-ibu suka gitu tuh. Kasih bulat muka ibunya tuh. Lembaran tuh kenapa? Sih antu meninggal kasihan tuh. Oh, Lupa dikasih bulat gitu di paint yang bulat hijau, bulat merah di bulat biasa, bulat ini. Kita bilang, sudah supposing iyo, mama lupa kasih bulat. Saya langsung bilang, ya saya bisa kasih bulat lah. Kan ini posting di mama punya akun. Kalau misalnya captionnya sudah meninggal ya supaya si Anto yang meninggal. Mesti kalau ya posting di mama punya akun ya berarti Anto yang meninggal. betul lah. Iya. Ngapain dibulatin ya? Lucu. Boleh. Bokapku juga lucu aja kan. Tapi kalau sebagai seorang Rizky ya tempat pinjam uang lah. Sebelum kur dan Tempat pinjam uang tanpa riba. Tanpa diomongin juga. Tanpa internal doang. dan tanpa ngebalikin. Dan itu yang paling penting. Jadi kayaknya kalau pinjam sama keluarga tuh kayak 80% tuh gak perlu dibalikin ya kan? 95 ya? 5 limanya itu karena mereka lagi butuh aja ya? 5-nya tuh itu doain. Semoga rezekinya bertambah. Aduh, susah ya dapat jawaban serius dari Rizky ya, Boy ya. Jangan berharap banyak deh dari konten ini. 1 jam. Paling lama kontennya berapa jam ini? Berapa menit? Ada yang pernah 1 jam lebih. Oh, siapa? Bapak John masih. Oh, John. Ya udah, paling segitu aja sih Gitu yang aja. pengen kita bahas. Terima kasih banyak Rizky udah hadir di Voice Pods ini. Makasih buat waktunya. Sama Ibu. Kayaknya juga bangga juga sih bisa menghadirkan seorang Rizky. Ya Allah. Karena emang dia tuh jarang banget tampil di podcast dan kita beruntung bisa menghadirkan Ya. Rizky. Yang nonton belum sia-sia betul banget. Jadi kalau ini kayaknya ini obrolannya kayak gak ada faedahnya juga. Nggak ada lah tapi Ada ya. iya. Jadi Pertama kalian- kalau tua jangan botak dan sambil gendut. Jadi Jangan kalian tato sebelum financial freedom, apalagi tuh. Jangan meromantisasi romantisme dan jangan mati. jangan percaya cowok bucin. Waduh. Itu tidak perlu himbauan ya. Enggak perlu. Iya. Ini harus banget Iya. dimasukkan pembahasan Setiap tadi. romantisme menyembunyikan bau busuk. Menyimpan kebusukan. Iya. Waspadalah. Ya orang kalau pakai parfum kebanyakan kan biasa belum mandi kan. Iya. bisa. Masuk. Masuk. Ya, terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ciao. Nah.